Kalau ditelusuri kembali sejarah nomokrasi, tulisan Plato dulu judulnya Nomoi. Itu buku Plato paling tebal dan baru diterbitkan, dihimpun, dibukukan setelah dia meninggal. Murid-muridnya mengumpulkan menjadi Nomoi, buku paling tebal. Nah, buku paling tebal namanya Nomoi ini sebagian mengoreksi pikiran-pikiran Plato sendiri di buku sebelumnya, misalnya Republik. Dia menggambarkan ada 3 kelas warga negara. Satu the perfect, ya, the perfect guardians. Kemudian yang kedua adalah ya, jadi ada 3 kelompok. Satu para cerdik cendikia, para filosof. Yang kedua itu kelas para birokrat, ya. Yang ketiga rakyat jelata. Nah, 3 macam ini yang menurut dia kalau negara itu mau ideal harus dipimpin oleh orang yang cerdik cendikia. Nah, gitu. Nah, ya kan? Nah, itu di buku Republik. Tapi di buku Nomoi, dia ubah itu pandangannya. Menurut dia, yang memimpin itu harusnya ya tidak tergantung orang, sehebat apapun orang, tapi kalau sistem aturan, sistem nilai itu tidak diutamakan, itu tidak ideal itu negara. Maka dia tidak mengidealkan demokrasi. Plato itu. Dia mengidealkan nomokrasi, kekuasaan oleh aturan. Nah, tapi nomokrasi ini lama-kelamaan sesudah abad ke-17, ya, 18, itu diterjemahkan jadi the law. Maka semua buku yang menerjemahkan buku Plato yang berjudul Nomoi, baik dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Perancis, semua terjemahannya itu menyebut kata the law, hukum. Ah, itu. Padahal yang seharusnya bukan the law, the norm, norma. Karena nomoi, gitu. Nah, tapi makna nomoi itu dalam perkembangan sejarah mengalami penyempitan. Mengalami penyempitan. Terutama terakhir sesudah skism. Terpisahnya pengertian tentang politik dengan agama. Terpisahnya mengenai gereja dengan negara. Gitu. Ya, ada sekularisme, dipisah. Nah, sejak itu soal etika itu dianggap bagian dari soal agama. Nah, nggak bisa, nggak boleh diurus-urus oleh negara. Nah, sejak itu terpisah antara legal norm dan ethical norm. Itu gara-garanya. Sampai terakhir kemari, itu yang namanya pengertian hukum itu mengalami penyempitan makin jauh, makin positifis. Puncaknya di tangan Hans Kelsen. Hukum, kata Hans Kelsen, harus dimurnikan. Makalah itu lahir teorinya yang sangat terkenal, ialah pure theory of law. Ya, pure theory of law. Teori murni tentang hukum. Ada juga para filosof yang menyebutnya bukan teori murni. Bukan teorinya yang murni, tapi hukumnya yang murni. Teori tentang hukum murni. Karena maksudnya Hans Kelsen itu memurnikan hukum, jangan dipengaruhi oleh fakta sosial, ekonomi, politik, apalagi etika dan agama, dijauhkan. Nah, Hans Kelsen juga yang punya ide mendirikan Mahkamah Konstitusi yang pertama, tahun 1919, dimuat dalam konstitusi Austria, terus lahirlah MK pertama, Verfassungsgerichtshof tahun 1920. Pegangan perspektif berpikirnya Hans Kelsen itu, pure theory of law itu. Hukum itu adalah norma tertinggi yang dalam bahasa Jermannya kemudian lahir doktrin tentang Rechtsstaat. Kalau di Inggris oleh Daisy digunakan istilah the rule of law. Nah, gitu. Sedangkan di Jerman kemudian diikuti oleh Belanda itu Rechtsstaat, negara hukum. Audio Jungle.